Dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan pabrik Indolacto, massa buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman seluruh Indonesia ini membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya pemutusan hubungan kerja yang dianggap tidak sesuai dengan aturan masa pensiun pegawai yang telah ditentukan, yakni di umur 55 tahun. Para buruh ini meminta agar perusahaan mencabut kembali keputusan PHK sepihak agar mereka dapat kembali bekerja. Kami menuntut hak kita, karena apa? Anggota kami telah dijolimi, yaitu PHK sepihak yang tidak sesuai dengan isi perjanjian kerja bersama. Akibat aksi ini, ruas Jalan Kiwi Ciracas, Jakarta Timur ditutup. Seluruh kendaraan yang akan melintas ke arah Kelapa II Wetan dan Cibubur terpaksa dialihkan ke ruas Jalan Lapangan Tembak. Dari Jakarta, Sofyan, iNews melaporkan. Seorang remaja putri ditemukan tewas di mangsa harimau Sumatera. Pihak BBKSDA Riau dan polisi memasang kamera di lokasi untuk mendeteksi keberadaan satwa itu. Seorang remaja putri pekerja kebun akasia di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, tewas setelah diterkam harimau Sumatera. Jasadnya ditemukan 30 meter dari tenda tempatnya menginap dengan kondisi mengenaskan. Saat kejadian, sang ibu dan korban menginap di tenda yang didirikan sekedarnya. Pihak BBKSDA Riau dan polisi langsung melakukan olah TKP dan memasang kamera trap di lokasi. Itu melihat anak ini diseret keluar dari tenda atau campnya tempat mereka beristirahat, namun tidak secara jelas ibunya itu melihat satwa apa. Usai penyelidikan, petugas juga mendesak kepada pihak perusahaan untuk memperbaiki barak karena kawasan tersebut merupakan habitat harimau Sumatera. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Polisi menetapkan selebgram Rachel Fenya sebagai tersangka pada kasus kewajiban karantina. Selain Rachel, 3 orang lain turut menjadi tersangka, diantaranya seorang oknum TNI yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta. Polda Metro Jaya menetapkan Rachel Fenya sebagai tersangka dalam kasus kabur dari kewajiban karantina di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Rachel dibantu oleh seorang oknum TNI yang bertugas sebagai protokoler di Bandara Soekarno-Hatta. Selain Rachel, penyidik juga menetapkan kekasihnya dan juga manajernya sebagai tersangka. Keempat tersangka terancam hukuman 1 tahun penjara. Tersangkut masalah pelanggaran karantina oleh saudara RV yang ramai di media. Hari ini gelar perkara sudah dilakukan oleh penyidik. Hasil dari gelar perkara ini hari ini adalah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama saudari RV sendiri, kemudian 1 rekanannya, inisial adalah SS, kemudian yang 1 lagi adalah manajernya, serta 1 yang membantu melakukan, yaitu saudari RVD adalah protokol di bandara. Ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nantinya di proses sambil berjalan kita menunggu nanti hasil selanjutnya dari penyidik yang kita rencanakan nanti hari Senin nanti akan memanggil keempat tersangka untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Terima kasih. Kasus ini terungkap dari seorang warganet di Wisma Atlet Pademangan yang menyebut bahwa Rachel Fenya serta kekasihnya kabur dari Wisma Atlet pada hari ketiga karantina. Rachel dan kekasihnya seharusnya dikarantina selama 8 hari sepulang dari Amerika Serikat. Rachel juga seharusnya dikarantina di hotel yang ia bayar sendiri, bukan karantina gratis di Wisma Atlet. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seiring penurunan level PPKM di Jakarta, Pusat Kuliner Jakarta kembali menggeliat. Di Jalan Sabang, para pedagang berharap omset mereka kembali normal.
Sejak level PPKM di DKI Jakarta turun menjadi level 1, pusat kuliner Jalan Sabang Jakarta Pusat menjadi sasaran warga. Para pedagang mengaku mengalami kenaikan pembelian sebanyak 50%. Apalagi saat ini para pembeli telah diizinkan untuk makan di tempat. Penurunan level PPKM di Jakarta ini pun disambut positif oleh para pedagang kuliner Jalan Sabang. Meskipun pembeli yang makan di tempat belum terlalu ramai, namun sejumlah orderan secara daring dari perkantoran cukup banyak. Ya sekarang lebih bagusan lah, naik jadi 50%-an lah dari normalnya. Tak hanya pedagang, kembalinya aktivitas kuliner di Jalan Sabang juga disambut positif oleh para konsumen. Dari sebelumnya sih ada perbedaannya sangat banyak sekali. Kalau sekarang agak mendingan, banyak pengunjung gitu. Kalau kemarin-kemarin itu sepi banget kelihatannya yang pengunjungnya gitu. Nah sekarang kan PPKM sudah menurun Ya, ya senang banget. Banyak orang jalan, yang ada jualan juga rame, ada pembelinya. Kasihan kan yang pembelinya pada bengong. Pedagang kuliner Jalan Sabang berharap omset mereka bisa berangsur normal seperti sedia kala. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.